kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya. Sekali lagi kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah online kita pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang sungguh baik dan luar biasa dalam kehidupan kami, yang sentiasa menjaga dan melindungi kami, yang tidak pernah membiarkan kami dalam kesusahan, dalam pergumulan, dan apapun keadaan, Engkau sentiasa menaungi kami dan memimpin kami ya Tuhan. Lewat ibadah kami pada pagi ini Bapa, kami serahkan sekali lagi dalam tangan Engkau Tuhan, perjalanan ibadah ini, biar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tanpa gangguan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Sekiranya ada yang coba mencuri kemuliaan daripada Engkau Tuhan melalui ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya dijauhkan. Juga bagi semua mereka yang terlibat secara langsung dalam menjayakan ibadah online ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka, Engkau berkati mereka sesuai dengan keperluan mereka, khususnya iman mereka ya Tuhan. Biar mereka terus kuat di dalam Engkau, terus percaya bahwa Engkaulah juru selamat, Tuhan Yesus Kristus yang hebat dalam kehidupan kami. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat kami yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Kau lawati mereka Tuhan, Kau pimpin kehidupan mereka, berkati mereka. Bagi yang sakit Engkau berikan kesembuhan, bagi yang dalam kekurangan Engkau mencukupkannya Tuhan. Dan apapun keadaan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sentiasa memerhatikan dan tidak pernah membiarkan mereka dalam pergumulannya Tuhan. Haleluya. Juga kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sentiasa mengajar kami untuk kuat di dalam Engkau Tuhan. Engkau mengajar kami untuk bersyukur dalam segala apapun keadaan, lewat
masalah sakit penyakitnya melanda seluruh dunia pada saat ini Tuhan, sehingga menghalang kami, membataskan kami untuk datang kepada Engkau Tuhan, khususnya di gedung ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa apapun keadaan, apapun kesulitan, namamu tetap dimuliakan. Haleluya Bapa. Lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi ini, kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, khususnya semua jemaat Shalom, dan siapapun yang menyertai ibadah ini Tuhan, pasti akan diberkati dengan penuh berkelimpahan. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku ada saat ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Aku ada saat ini. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Semoga damai sejahtera Allah menyertai kita pada pagi ini dalam kita mengadakan ibadah kita. Bersyukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita meneruskan perjamuan suci kita, terutamanya sebelum kita mendengar ataupun membaca sedikit firman Tuhan sebagai dasar perjamuan suci kita pada pagi ini, terlebih dahulu saya menjemput kita untuk semua berdoa kepada Tuhan dan berdoa menyerahkan setiap diri kita ke dalam tangan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan bagi diri kita, dan kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa dan banyak kelemahan kita. Tuhan yang sempurna, jadi kita datang kepadanya dan kita serahkan diri kita kepada Tuhan untuk supaya kita sungguh-sungguh
layak untuk menghadap hadirat-Nya. Lebih-lebih lagi ketika kita mengambil perjamuan suci pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan pujian, hormat dan syukur kami ke hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang telah menyertai dan memimpin kehidupan kami sepanjang minggu yang lepas ini. Sehinggalah pada hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang begitu indah kami dapat bersama dalam ibadah kami Tuhan. Di mana pada pagi ini kami mengadakan ibadah perjamuan suci kami. Dan Tuhan sekali lagi kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan sebab Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami daripada dosa-dosa kami ya Tuhan. Telah mati di atas kayu salib, mengampuni kami ya Tuhan dan menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Namun Tuhan, kami datang dengan kelemahan dan kesedaran kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Apapun Tuhan, ya perbuatan tingkah laku kami Tuhan, dan apa yang kami perkatakan, apa yang kami fikirkan di dalam hidup kami Tuhan yang tidak menyenangkan Tuhan, kami doakan Tuhan pada malam ini kami merendahkan diri kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami untuk menghadap Engkau pada pagi ini, terutamanya Tuhan ketika kami mau bersama-sama menghadapi meja perjamuan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan bagi hamba-Mu yang mengendalikan perjamuan suci ini. Urapi hamba-Mu Tuhan dan kuasai hamba-Mu Tuhan, hati dan pikiran hamba. Dan juga Tuhan, hamba-Mu mohon agar Engkau juga mengampuni hamba-Mu atas segala dosa hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu layak Tuhan untuk memimpin acara perjamuan suci untuk kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Siapkan hati kami semua untuk bersama-sama dengan Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius pasal 27. Nanti kita akan baca daripada ayat 32 sehinggalah kepada ayat 56. Dan pembacaan kita agak panjang juga pada pagi ini, saudara ibu bapa yang saya kasihi. Namun saya tidak akan berkhotbah tentang ayat ini. Cuma kita membaca dan lepas itu kita akan menyaksikan sebuah video singkat untuk menyokong untuk melihat apa gambaran sebenarnya yang terjadi kepada Tuhan Yesus di dalam penderitaannya yang saya ambil sebagai penderitaan tahap yang terakhir, di mana pada hari ini kita akan melihat penghujung ataupun kesudahan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu dia dibawa ke Bukit Golgota dan untuk disalibkan. Dan kita akan saksikan bersama-sama sebentar nanti ketika saya sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun,
seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Mari kita luangkan sedikit waktu kita untuk menyaksikan video ini. Silakan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus di atas pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa buat kehidupan kami. Video yang kami saksikan sebentar tadi Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, sanggup mati di atas kayu salib tanpa berbuat apa-apa, tidak pernah mengeluh, tidak pernah melawan sama sekali, tetapi menyerahkan nyawa hanya demi kehidupan kami, untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami daripada roh maut, kuasa maut, membebaskan kami daripada kegelapan, membawa kami dalam hidup yang terang. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu sangat luar biasa buat kehidupan kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami layak untuk menyebutkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami ada pada hari ini adalah oleh karena pengorbanan-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Perjamuan suci yang kami akan ambil bersama sebentar Tuhan, Engkau siapkan hati kami. Buka hati kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang mengendalikannya Tuhan, Engkau urapi pakai hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11 dan ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita mengambil roti kita. Kita nikmati bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sila minum bersama. Ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih saudara jemaat Tuhan yang telah mengikuti perjamuan suci pada pagi ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah bersama-sama menikmati perjamuan suci yang ada. Nah, Tuhan, pimpinlah kehidupan kami ke depan
Sertailah kehidupan kami yang kami jalankan setiap hari. Tuhan, jauhkan kami daripada segala macam kesusahannya Tuhan. Saya berdoa Tuhan, setiap kami yang telah bersama-sama pada pagi ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau berkati ya Tuhan. Dan yang di dalam keadaan apapun, mengalami masalah apapun Tuhan, Engkau sertai mereka. Engkau selamatkanlah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau sertai kehidupan kami ke depannya Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Melakukan sesuatu yang Engkau perintahkan kepada kami dan melakukan sesuatu yang Engkau inginkan kepada kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan melakukannya dengan tidak pernah berhenti, terus menerus, sehingga kami sampai kepada garisan akhir kami ya Tuhan Yesus. Sebab kami mau menang di dalam pertandingan kehidupan kami ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak akan menoleh ke kanan, ke kiri, bahkan ke belakang. Tetapi biarlah mata kami terus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesuslah pengharapan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Memberkati setiap umat-Mu yang pada hari ini telah bersama-sama di dalam ibadah perjamuan suci. Saya juga mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mendoakan Tuhan seluruh jemaat Shalom di mana saja mereka berada Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam urusan apa sekalipun Tuhan, di dalam apa masalah sekalipun, Tuhan Engkau hadir. Engkau bersama mereka untuk memberkati mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan mereka hadapi. Tuhan, bagi mereka yang masih bersekolah, walaupun dalam keadaan bermasalah sekarang ini, Tuhan Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama bersemuka di gereja. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau bebaskan kami daripada COVID-19 ini. Dan bawalah kami supaya kami boleh bertemu, bersemuka, bersekutu, beribadah di gereja seperti sebelum ini Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Oleh sebab itu bebaskanlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan berkuasa terus memimpin kami sehingga kami boleh bersama lagi minggu yang akan datang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih atas kebersamaan pada pagi ini di mana kita sudah bersama-sama di dalam ibadah kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi minggu depan. Aku ada saat ini.